Pernah kepikiran gak sih, kalau panggilan yang kita dengar 5 kali sehari itu sebetulnya adalah sebuah surat cinta dari Allah? Nah, gagasan yang luar biasa inilah yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Ide keren ini datangnya dari buku Keajaiban Asmaul Husna karya Ardi Gunawan. Buku ini tuh kayak pemandu kita dalam perjalanan spiritual buat meraih cintanya, dan salah satu caranya yaitu tadi dengan memahami makna tersembunyi di balik panggilannya. Yuk kita mulai. Coba dibayangin situasi ini ya. Anda lagi fokus banget kerja, ngejar deadline, tiba-tiba kedengeran suara azan. Kalau boleh jujur nih, kadang-kadang panggilan itu terasa lebih kayak interupsi kan, daripada sebuah undangan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, panggilan yang sering terabaikan. Sebuah perjuangan sehari-hari yang mungkin kita semua kenal banget. Buku ini ngegambarin sebuah pola yang kayaknya kita semua pernah ngalamin ya. Waktu zuhur, alasannya, aduh kerjaan masih numpuk. Masuk asar, ya macet di jalan pulang. Maghrib, sama, masih di perjalanan juga. Sampai isya, kita udah capek banget dan bilang, tidur dulu nanti aja. Tanpa sadar, kita tuh udah terjebak dalam siklus menunda. Tapi, disinilah letak keindahan pesannya. Meskipun kita terus-terusan cari alasan, buku ini ngingetin kita kalau Allah itu nggak pernah marah. Sebaliknya, Dia dengan penuh kesabaran selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya. Nah, ini yang membawa kita pada sebuah solusi di balik semua kesulitan tadi. Gimana kalau panggilan itu sebenarnya bukan beban, tapi malah sebuah kunci? Ini cara pandang yang benar-benar baru loh. Ini dia intinya, sebuah metafora yang kuat banget dari buku ini. Gimana kalau panggilan sholat itu bukan sebuah tuntutan, tapi sebuah surat cinta yang dikirimkan 5 kali setiap hari, khusus untuk kita. Jadi, azan itu bukan lagi sekedar pengingat waktu, tapi sebuah undangan yang sangat personal dari Allah. Sebuah kesempatan yang sangat berharga untuk kita berhenti sejenak dari semua kesibukan dan ngobrol langsung sama Sang Pencipta. Pertanyaan ini nih, jadi bahan renungan yang dalam banget buat kita. Semua masalah, semua kesibukan yang kita hadapi itu kan datangnya dari Allah. Dan solusi atas semua itu juga ada di tangannya. Jadi, kenapa kita justru menjauh dari sumber solusinya? Aneh kan? Logika kita seringkali bilang gini, beresin dulu semua kerjaan, baru deh kita menghadap Allah. Ironisnya, janji Allah itu justru sebaliknya. Menghadapnya dulu lewat sholat. Itulah kuncinya. Agar semua pekerjaan dan kesulitan kita itu justru ketemu solusinya. Oke, terus gimana dong caranya kita bisa mulai mengubah pola pikir kita untuk benar-benar menjawab panggilan cinta ini? Kuncinya cuma satu sebetulnya. Ubah cara pandang kita. Lihat sholat itu bukan sebagai tugas yang harus di-checklist, tapi sebagai sebuah pertemuan yang sangat berharga yang harus kita segerakan dan kita nanti-nantikan. Dan ketika kita memprioritaskan pertemuan ini, buku ini menjanjikan balasannya. Waktu yang tadinya terasa sempit, jadi terasa lebih lapang. Rezeki yang kita kejar-kejar malah jadi terasa lebih luas. Jiwa kita jadi lebih tenang, lebih terjaga. Dan yang paling penting, kita nggak lagi sholat karena sekedar kewajiban, tapi karena cinta. Sebagai penutup, mari kita renungkan satu hal terakhir dari pesan yang sangat indah ini. Nah, pertanyaan ini untuk kita bawa hari ini. Saat surat cinta berikutnya tiba, saat azan nanti berkumandang, kira-kira bagaimana ya kita akan menjawabnya? Bantu like and share video ini untuk saudara, teman, atau orang yang Anda kenal agar menjadi ladang pahala jariah, serta follow dan subscribe akun @insightbookid agar dapat terus berkarya dan bermanfaat.